Pertanyaan dari Bapak Subroto. Ya, ini ada Pak Rahmat, Dok Baris, Pak Mubarak Arada nih peserta rajin-rajin ini, Pak Anwar, Pak Subroto sudah ada, Pak Subroto sudah on juga, Yuk, mari kita Pak Leon juga, Ibu Desi Stefanus atau Pak Desi Stefanus, Pak Teguh, Pak Iwin, suaranya sudah muncul, bagus. Harusnya sih sudah ya Pak, karena udah banyak yang bilang mantap. Oke, Jos, ya oke, yuk. Kita lanjut ya, yuk. Pak Subroto, saya ingin bertanya, jika ingin membuka jasa kursus bahasa Korea, bagaimana penawaran yang menarik, bisa dipercaya, tepat target market, dan ketika mendengar nama Subroto langsung ingat sih. Jadi kalau kursus bahasa itu, jadi tentu saja nomor satu Anda istilahnya harus kena target market yang tepat. Oke. Jadi bukan penawaran, tapi kena target market yang tepat dulu. Jadi kalau boleh kita ngomong ya, kalau kita pasang iklan tuh mulai dari nomor 4-nya dulu ya. Iya. Nomor 4-nya itu sebetulnya adalah yang namanya judul. Oke. Nomor 4-nya judul. Bukan, nomor 4 itu namanya bukan judul, namanya apa itu? Jadi aturan copywriting namanya, copywriting. Copywriting itu misalnya kalau Anda ikut di program branding, warnanya harus sekian, harus ini standar branding, harus di tempatnya sini ini. Ini standar copywriting. Copywritingnya harus ada standar. Nomor 4, sebenarnya tidak begitu penting. Yang nomor 3, yang lebih penting dari copywriting, kalau Anda mau jualan bahasa Korea atau yang nanti, ini adalah yang namanya judulnya. Headline-nya apa? Headline-nya Anda. Kemudian, nanti kita akan bahas sampai detail ya. Yang kedua, yang lebih penting dari judul adalah sensational offer Anda. USPS-nya. Ultimate advantage Anda, sensational offer Anda, powerful promise Anda, dan something yang shocking. Nomor 1, tepat target market. Kalau Anda tidak tepat target market, repot. Nah, untuk tepat target market, Anda bisa cari orang yang butuh, atau Anda dengan cerita membuat orang mendadak jadi butuh. Contohnya, misalnya, kalau Anda bahasa Korea, misalnya dengan cerita gitu ya, supaya kena target market, supaya orang target market meningkat. Tahukah Anda? Nah, misalnya begitu ya. Transaksi Indonesia dengan Korea meningkat dari sekian ke sekian. Di dalam dunia menjadi satu ini, sungguh dibutuhkan orang-orang yang bisa berbahasa Korea, dan orang yang di bahasa Korea akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih besar dibanding orang yang bisa bahasa Inggris. Misalnya begitu. Bahasa Inggris Anda cuma sekian, bahasa Korea Anda lebih. Karena kebutuhannya, kebutuhan orang yang bisa bahasa Korea, misalnya dengan adanya dibuka perdagangan Indonesia dengan Korea, itu misalnya 1 tahun butuh 4.000 orang yang bisa. Tapi sekarang baru terpenuhi misalnya hanya 200. Jadi peluangnya luar biasa sekali untuk orang yang bisa bahasa Korea. Nah, misalnya dengan cerita seperti orang mendadak jadi lebih tertarik tuh. Kayak kemarin yang jualan harga lebih mahal di properti Pak Dimas yang di Cikarang. Si siapa itu? Meikarta. Jual semeter 6 juta atau berapa juta, dia jual 22 juta. Dia pakai cerita. Dia pakai cerita. Tahukah Anda, berarti ini, ekspatriat di sini ada berapa belas ribu. Sedangkan tempat tinggalnya hanya cuma sekian. Coba lihat, di tempat yang sekian ini, sewanya 3.000, 4.000 dolar sebulan. Kok bisa? Karena dia sewa juga yang bagus. Jadi Anda invest dengan harga sekian, return on investment Anda bisa 15% setahun. Kalau Anda sewa beli di Mekarta, gak ada yang nyewa. Sayang Anda puluhan ribu apartemen. Kalau ini memang luxury. Dan view-nya golf. Dan ini semua disewakan. Nah, dengan semua disewakan, ini memang khusus target marketnya untuk investor. Bukan untuk orang yang tinggal. Kalau tinggal aja di Mekarta. Murah. Kalau di sini sewakan. Dan Jepang nggak mau nyewa Mekarta. Karena gajinya gede-gede. Contohnya, ini tetangga, sewanya sekian. Geruduk habis. Demikian juga Anda Korea, Anda perlu cerita sehingga saya mau les bahasa Korea. Kelihatannya potensi ya bahasa Korea. Jadi who tell the best story win yang saya ceritakan. Contohnya, orang minta sumbangan untuk ngajarin bahasa literasi di penjara. Gak ada yang mau. Yang nyumbang saya hybrid. Tapi begitu dia kasih cerita, tahu Anda orang-orang yang jahat, orang-orang yang di penjara. Dan yang namanya penjahat kambuhan, itu literasinya levelnya di bawah 20%. Rata-rata 4-6%. Bayangkan ketika mereka keluar dari penjara, mereka jadi
ahli tentang kejahatan. Tapi kalau mereka di penjara diajarin literasi, begitu literasinya naik jadi 40%, jadi begini, kejahatan drop turun 80%. Jadi salah satu teknik mengurangi kejahatan literasi. Jadi mari kita sumbang buku, mari kita sumbang, Anda bisa sumbang buku, sumbang duit, kemudian turunkan, ngajar di penjara supaya literasinya naik, supaya keluarga kita aman. Lebih bebas dari perampokan, lebih bebas dari pemerkosaan. Udah ceritain gitu orang ya, wes nyumbang ya. Daripada keluarga kita ada apa-apa nih, mending penjara diajarin baca lah ya. Ternyata betul, memang penjara itu mereka diwajibkan baca. Kalau mereka membaca setahun misalnya 4 buku, bisa dipotong hukumannya. Karena terbukti mereka yang baca buku dan mereka merangkum buku, mereka keluar tuh lebih jadi orang yang benar daripada yang begitu-gitu aja ya. Baca. Lah makanya saya bayangin baca-baca di mana-mana buku, jangan tanya sampai plastikan masih banyak di mana-mana, plastikan masih banyak atau masih jangan tanya. Jadi tell the story, ini Pak Subroto, tell the story, kenapa orang tadi idenya, ternyata tenaga kerjanya dibutuhkan begini dan orang yang bisa bahasa Korea, Anda survei gajinya lebih tinggi dari hanya yang sekedar bahasa Inggris. Karena bahasa Korea dibutuhkan, sekarang begitu banyaknya mulai perusahaan-perusahaan Korea buka di Indonesia dengan terbuka ini, perhatikan, dan banyak orang Indonesia yang pergi ke Korea untuk jadi facial kecantikan, operasi kecantikan, terkenal sekali misalnya, apapun yang membuat orang, wah saya belajar bahasa Korea ini ada untungnya. Kalau enggak, nanti target market Anda terlalu kecil. Kayak misalnya saya hari ini tawarin les bahasa Korea, gak nemu gitu ya. Berarti bahasa Mandarin nggak saya, misalnya begitu. Tapi kalau Anda bisa meyakinkan saya, enggak lupa tuh. Bahasa Mandarin itu betul, tapi Korea lebih eksotis Pak, dan lebih begini. Tergantung kepentingannya. Nah, kepentingannya itu Anda bangun dalam cerita. Nah, itu supaya kena target market yang tepat. Kemudian Anda judul kursus bahasa Korea. Anda kursus bahasa Korea itu jadi Anda bisa ada 2 macam. Satu seperti kursus saya sebutkan ya, yang seperti murid saya yang buka LP3I, yang pada waktu itu kursusnya itu kan untuk matematika, untuk apa itu bukan yang 3I, yang D3, D1, D2, D3 itu bagus sekali. Tapi yang kursusnya dia tidak ada gininya, kurang. Jadi waktu beli franchise-nya, mohon maaf, jadi ini hanya untuk kalangan terbatas, saya sampai sebut nama gitu ya. Tapi intinya pada waktu dia buka kursus itu tidak laku. Tidak laku dan tidak ada isinya. Nah, orangnya ikut seminar saya dari Purwokerto, saya cuma bilang, kamu sakit hati kan? Saya tanya di ikut Live Revolution. Pak, saya sakit hati Pak. Saya beli franchise ini, ternyata tidak ada ininya, tidak ada itunya, tidak ada gini. Saya jualan susah, tidak ada gini. Saya seperti beli mobil itu tidak ada mesinnya Pak. Kosongan dulu. Ya sekarang gini, kamu sudah keluar duit, dikembali bisa nggak? Tidak bisa Pak. Nah terus gimana? Saya bilang, kamu pilih sakit hati, jadi ruginya 2. Sudah rugi duit keluar, rugi sakit hati, nanti sakit fisik, terus bisnisnya tetap nggak jalan. Atau kamu kasih arti ini kesempatan. Maksudnya Pak Tom, kalau kamu bisa ngisi mesinnya, mobilnya jalan, orang-orang yang nggak punya mesin, ke kita yang punya mesin. Ikut seminar saya Business Revolution, ikut Marketing Revolution, dia dari satu cabang, mendadak dapat titipan cabang yang lain, diakuisisi dia, 6, 7, 8, diakuisisi dia. Terus ada yang berapa puluh, dia dapat bagi hasil 50% karena dia yang jalani. Orang yang terlanjur beli-beli, nggak bisa jalan, di sini nggak jalan ini. Aku udah bisa caranya jalanin. Apa yang dilakukan? Nah ini tadi, pakai Marketing Revolution. Dia pasang iklan, kerjasama dengan donat, dengan pompa bensin, dengan toko makanan. Makan di sini, setiap 50.000 gratis voucher 400.000. Nah lu. Voucher apa? Kursus matematika, kursus ini. Nah, kursusnya kan tidak disebut. Mereka hanya buat spanduk 75.000 ditempel. Makan donat di sini, bukan Dunkin donat lokal. Makan donat di sini hanya dengan 50.000 gratis voucher 400.000. Laris. Ini loh bisa kursus matematika, kursus ini. Kalau Anda juga sama, bisa kursus bahasa Korea gratis senilai 400.000. Nah, pada waktu kursus gratis itu tadi, ada ceritanya dulu supaya orang mau datang. Ini loh, bahasa Korea itu betapa pentingnya. Nah, jadi lihat betapa pentingnya bahasa Korea. Nah, ini, Anda tulis betapa pentingnya bahasa Korea. Di voucher itu Pak ya? Di vouchernya atau dikasih lampiran 1 halaman depannya yang judulnya menarik. Ternyata orang yang bisa berbahasa Korea digaji lebih besar daripada yang berbahasa Inggris.
Why? Karena yang bisa bahasa Korea sedikit. Jadi dalam hidup ini menang itu mudah karena saingannya sedikit. Jika Anda masuk yang dibutuhkan dan saingan dikit, Anda Inggris silakan tetap belajar Inggris. Tapi Anda wajib bahasa Korea karena ini gajinya bisa lebih gede dan dibutuhkan. Sekarang perusahaan kasih data, kasih cerita yang menarik. Terus kemudian selesai itu kasih kursus gratis. Lah begitu datang kasih spanduk yang gede. Digaransi. Nah itu kan misalnya dia datang dua belajar bahasa Korea dengan cara yang menyenangkan. Les bahasa Korea, judulnya apa? Subroto, apa-apa gitu ya. Karena Anda kan kepengen brandingnya nangkep dong. Les bahasa Korea, Subroto. Jadi pokoknya Subroto ya bahasa Korea. Les bahasa Korea yang tercepat. Garansi belajar bahasa Korea dalam waktu 2 bulan bisa komunikasi bahasa Korea dengan turis Korea. Garansi dalam 2 bulan bisa komunikasi. Isa lah, masa gak Isa 2 bulan banget enggak bisa. Dia paling 10 kalimat sudah Anda komunikasi. Iya. Dari mana datang? Dan apabila tidak bisa, kursus gratis sampai bisa. Garansi sampai. Iya. Bagus toh? Bagus. Nah, itu yang garansi ini itu dilakukan oleh klien saya juga beli properti saya di Magelang, beli rumah, beli 2 atau beli 4 ya. Namanya siapa itu yang Pak Dimas tolong dicari tahu yang dari Magelang kursus bahasa Inggris, tanya Pak Diki, kursus bahasa Inggris di Magelang yang masuk ke dia membuat desa bahasa. Dia membuat desa bahasa. Siapa yang buat desa bahasa? Tanya Pak Diki gitu ya, membuat desa bahasa. Terus kemudian desa bahasa Magelang. Desa bahasa Magelang, semuanya harus bahasa Inggris. Dia buat kursus seperti itu, dibuat rame. Jadi kursusnya kan tadi ada yang gratis. Kemudian setelah gratis dalam ya ini ada Borobudur. Namanya siapa? Pak inisiator. Ini Magelang ya ini. Desa sambil Pak Hani Sutresno. Nah, ini nama murid saya Hani Sutresno. Hani Sutresno, desa bahasa. Dia membuat kursus bahasa Inggris namanya apa kursus bahasa Inggrisnya dia? Ini homestay ini ada nih. Desa bahasa. Nah, dia luar biasa sekali. Jadi dia meledak gitu ikut seminar marketing revolution saya. Dia pasang spanduk tadi. Digaransi dalam 2 bulan bisa komunikasi dengan bahasa asing kepada orang asing. Apabila tidak bisa, kecil ya. Kecil. Garansi sampai bisa. Gratis, boleh belajar lagi, ngulangi sampai bisa. Nah, desa bahasa ini, terus kemudian kursusnya ini sampai Pak Ganjar Pranowo datang, gubernurnya datang, ini datang. Nah, terus kemudian dia sampai menginisiasi desa bahasa. Jadi desa ini jam sekian sampai jam sekian harus pakai bahasa Inggris. Oke. Setiap hari ini harus pakai bahasa Inggris. Jadi dia bahasa Inggris semuanya jadi desa bahasa. Jadi Borobudur kan turis asing. Dia bilang Borobudur menjadi tujuan pariwisata. Sungguh sedih kalau kita tidak bisa bahasa Inggris. Jadi story-nya seperti itu. Sekarang turis Korea meledak. Ternyata guide Korea sangat-sangat sedikit. Padahal tahu kan Anda income seorang guide. Nah, Anda harus butuh story supaya orang mau les gratis ke tempat Anda. Kemudian lesnya dibuat menyenangkan. Dan kalau di Pak Anies Sutrisno itu plus minus lesnya itu kalau nggak salah sekarang dirubah atau enggak, itu jam istirahatnya dibuat beda-beda. Supaya apa? Jadi istirahat itu supaya misalnya orang biasanya masuk jam 3, tapi ada yang masuk jam 3 lebih 10. Ada yang masuk jam 3.20. Dan kemudian setiap 40 menit break 10 menit. Jadi selalu ada yang break di luar. Rame, terus juga ada orang nongkrong, rame. Terus jualan franchise dia. Dia bilang, aduh patung, saya jualan franchise itu 50 juta, aduh patung. 3 doang. Susah banget cari 3. Sekarang tak jual 150 juta patung. Itu 50 lebih yang daftar. Sampai kita cari tempat. Kok bisa caranya? Nah, dikasih limit toh. Sampai limit, terus kemudian ketika Anda sudah rame, menguntungkan kan? Menguntungkan, ini lihat, ini keuntungannya sekian, langsung dikasih limit. Franchise 150 juta untuk 5 tahun, murah toh? Ya. Berarti 1 tahunnya cuma berapa? 30 juta toh? 30 juta. Dalam kesempatan ini, bagi Anda yang buka, boleh beli 1, boleh 2 franchise. Dah urusan, 2 franchise, kan malah nanti kan terima royalti lebih banyak. Iya, lebih banyak. Dia 150 dapat 2. Dapat 2. Lebih banyak jadinya. Lebih banyak. Jadi orang beli 1 terpaksa buka 2. Iya. Sayang kalau tidak buka 2. Iya. Jadi
Namanya apa itu desa bahasanya yang kursus bahasa Inggrisnya apa? Nama kursus bahasa Inggris di Magelang, Hani Sutrisno. Nah, itu kursus bahasanya ada namanya. Kursus bahasa Inggris Magelang, Hani Sutrisno, itu ada namanya. Nah, mendadak franchise-nya jadi banyak, mendadak jadi begini. Jadi kemarin saya jualan properti ya, Pak Tung saya beli 2 atau beli 3 atau beli 4 itu ada lagi dia beli banyak itu. Pokoknya Pak Tung jualan aku beli itu. Bahasa Inggris Magelang. IAC Magelang. Bukan. Kursus bahasa Inggris, nah ini di Borobudur. Milik Sutrisno. Oh, gerbang dari warga dusun. Oh. Merintis desa bahasa. Saya pakai jurusnya Patung. Wah, jadi membuat desa bahasa langsung populer, mendadak diundang segala macam TV, termasuk Kek Andy. Iya, ada desa bahasa. Desa bahasa idenya luar biasa. Ini keliling ke Singapura, keliling kemana dia sekarang udah mulai kaya. Spek, Pak. Oh, spek. Wah, itu. Simple and cepat. Simple dan cepat. Spek khusus bahasanya dia. 2008. Wah ya. Wah, ini seru. Murid seru. Oke, Pak. Dia ngasih testimoni itu ya. Nah ini lihat perhatian iklan-iklannya. Ini ya. Cepat kuasai kosakata bahasa Inggris tanpa banyak mikir ala desa bahasa Borobudur. Desa bahasanya meledak. Kemudian 6 hari lancar casisus bahasa Inggris ala desa bahasa Borobudur. 6 hari loh, lancar casisus. Nah ini. Jadi dia seru-seru gitu ya. Pokoknya dia fokus ke daily conversation loh. Iya. Kalau daily conversation kan bisa. Jadi dan kursusnya menyenangkan. Ini kan ada tuh fun vocabulary for daily conversation. Cara belajarnya juga lucu-lucu, gerak-geran, main drama, main begini jadi menarik. Iya. Jadi bukan di kelas lemes-lemes enggak, dijak jalan, diajak jalan. Tadi kan kemana turis asing, kayak Jack Ma zaman dulu kan gitu ya. Oh. Jadi kursusnya pun seru-seru. Dan jadi ngetop dia. Dan franchise-nya jadi rame. Oke. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat Pak Subroto.